Kali ini aku mendapatkan cerita yang benar-benar mencekam, di mana sepasang kekasih mendapatkan teror sosok Gregek Tunggek, ya kuntilanak, ketika mereka menginap di salah satu villa yang sudah tua yang ada di daerah pegunungan Bali. Di sini aku akan bercerita sebagai Dimas, sosok laki-laki yang ada di dalam cerita. So, seperti biasa, siapkan kopi dan pakai headset kalian dan kita akan bercerita. Perkenalkan, namaku Dimas dan pacarku yang bernama Anggun. Pagi itu, tanggal 4 Februari 2017, aku bersama Anggun berniat liburan di daerah pegunungan di Bali. Karena kebetulan hari ini adalah hari Sabtu, aku dan Anggun memutuskan untuk menginap di salah satu villa yang ada di sana. Kebetulan villa yang sesuai budget dan yang aku lihat di aplikasi semuanya itu penuh dan hanya ada 2 villa saja. Tapi sebenarnya aku ragu untuk memesannya karena di foto terlihat sangat lumayan agak kuno dan terlihat seperti villa yang sudah cukup tua. Tapi ketika aku beritahu Anggun tentang villa itu, Anggun pun menjawab, "Gak papalah, kita di sana aja, sekalian jalan-jalan. Jugaan gak di kamar terus kan, yang penting ada tempat buat ngilangin penat." Karena mendengar masukan dari Anggun, aku pun akhirnya memesan villa tersebut. Jam 11 pagi, aku dan Anggun berangkat dari Denpasar menuju daerah pegunungan dengan berkendara sepeda motor sambil touring-touring gitu. Di jalan, aku berhenti di sebuah minimarket untuk membeli perbekalan dan juga berhenti untuk makan siang. Sambil menikmati jalan dan dinginnya suhu pegunungan, tak terasa aku dan Anggun pun sampai di gerbang villa tersebut sekitar jam 2 siang. Saat sampai di gerbang villa, di sana aku merasa memasuki area yang benar-benar tidak terjamah, sepi dan dipenuhi oleh pepohonan besar. Di pikiranku, aku seperti berada di salah satu film horor kala itu. Di sana, aku berusaha berpikir positif dan sampailah aku dan Anggun di parkiran villa tersebut. "Kenapa bengong?" kata Anggun. Aku pun menjawab, "Gak apa yang, cuma sedikit aneh aja kelihatannya." Dijawab lagi sama Anggun, "Udah gak apa-apa, yuk kita ke resepsionis dulu," jawab Anggun. Setelah menaruh helm, kita pun berjalan menuju resepsionis. Sampai di resepsionis, aku lebih terkejut lagi. Yang biasanya aku tahu ya, penjaga villa itu cantik-cantik atau setidaknya anak muda. Yang ini berbeda bro. Yang jaga villa adalah seorang ibu-ibu. Tapi syukurnya, ibu itu ramah sekali dan langsung mengantarkan kami ke kamar villa yang kami pesan. Di jalan menuju ke kamar, aku iseng bertanya kepada ibu itu, "Bu, berapa kamar yang terisi hari ini?" Ibu itu pun menjawab, "Cuma kosong 3 kamar saja, semuanya terisi. Villa kelihatan sepi ya? Ya mungkin karena mereka ada di dalam atau di luar, lagi jalan-jalan." Jawaban ibu tersebut membuat aku sedikit lega. Karena di pikiranku, ini villa kayaknya sepi banget. Setelah tiba di depan kamar, ibu itu langsung membukakan pintu kamar dan mempersilahkan kami untuk masuk. Lalu berkata, "Dik, kalau ada apa-apa, nanti bisa hubungi nomor ini menggunakan telepon yang ada di kamar." Aku jawab, "Iya Bu, makasih." Ibu-ibu itu pun balik ke tempatnya berjaga. Setelah menaruh barang-barang, aku iseng membuat kopi yang ada di kamar dan duduk di teras depan menikmati sejuknya pegunungan dan pemandangan sekitar. Terlihat ada beberapa tamu asing juga
sedang duduk di teras depan dan ada juga penjaga kebun yang sedang memotong rumput liar. Baru beberapa menit duduk, tiba-tiba Anggun teriak dari dalam kamar dan menyebut kata ular. Tanpa berpikir panjang, aku langsung masuk dan menghampiri, dan Anggun pun menunjuk ke arah ular tersebut. Benar saja, di bawah nakas ada seekor ular hitam yang lagi diam. Ukurannya mungkin sejempol kaki kalau tidak salah. Tetapi tidak tahu itu jenis ular apa. Langsung saja aku menelpon CS villa tersebut melalui telepon yang ada di kamar itu. Halo, saya Dimas dari kamar 5. Ini di kamar ada ular kak, di bawah nakas. Dijawab sama CS. Baik kak, kita ke sana. Selang beberapa menit, petugas pun datang sekitar 2 orang bersama ibu-ibu itu tadi dan membawa tongkat ular. Lalu salah satu petugas mengambil ular tersebut dimasukkan ke karung. Ibu itu meminta maaf atas kejadian yang tidak terduga itu, sambil sempat menawarkan kamar yang baru. Tapi di sana aku menolak, karena barang-barang yang ada di dalam tas sudah kita keluarkan dan ribet lagi kalau harus pindah kamar. Kejadian itu membuat aku sedikit merasa risih, tapi di sana aku masih berpikir positif. Singkat cerita, tiba sekitar 5 sore. Sehabis mandi, aku dan Anggun memutuskan untuk keluar mencari makan malam sambil jalan-jalan di sekitaran danau. Di sana kami bercerita tentang hubungan kedepannya dan perencanaan untuk menikah. Karena keasikan bercerita di tepi danau, dingin, tenang banget. Tak terasa, waktu sudah menunjukkan sekitar jam setengah 8 malam. Kita pun memutuskan untuk balik ke villa. Setelah sampai di parkiran, suasana seperti berada di kampung sepi. Hanya ada beberapa penjaga dan resepsionis. Suara angin dan kabut malam itu menjadi teman kami saat berjalan menuju ke kamar villa. Saat itu tidak ada hal yang aneh, cuma merinding. Iya, sudah pasti. Karena lokasi dan vibes-nya lumayan membuat bulu kuduk berdiri. Sampai di depan kamar, baru aku membuka pintu kamar. Tiba-tiba, Anggun terkejut. Aku pun bertanya, "Kenapa yang?" Tanyaku sambil membuka pintu kamar. Dengan nada gemetaran dan wajah yang ketakutan, Anggun menjawab, "Ayo masuk." Tiba-tiba, Anggun menjerobot masuk ke kamar. Padahal posisi awal dia di belakangku. Sampai di dalam kamar, aku langsung bertanya ke Anggun, "Ada apa yang? Ceritalah, penasaran aku." Anggun pun menjawab, "Tadi ada seperti cewek kayak memakai kebaya gitu lewat di samping kamar kita ya, sebelah kanan. Aneh sekali, cuma sepintas. Entah itu imajinasi atau apa, cuma nyata banget yang." Nah, saat itu aku langsung merinding parah bro. Setelah beberapa menit kejadian itu, aku dan Anggun seketika terdiam. Saat ini kami mendengar seperti ada orang di depan kamar kami. Sialnya, Anggun memintaku untuk memeriksa. Maklum, dia menjadi parno setelah apa yang dia lihat tadi. Aku pun memberanikan diri untuk mengintip dari jendela. Dan di sana, aku langsung terdiam gemetaran sekujur tubuh. Sekilas beberapa detik aku melihat sosok wanita duduk di teras memakai baju kebaya warnanya hitam. Wajahnya tidak terlihat karena dari belakang, cuma rambutnya panjang dan agak kusam. Sosok itu diam dan bengong menghadap ke arah bukit. Tiba-tiba Anggun menepuk pundakku. "Yang, ada apa?" Saat itu aku baru tersadar dan langsung mengajak Anggun untuk merapikan barang-barang. "Yang,
Ayo kita pulang aja, balik ke Denpasar. Sekarang juga, jawabku sambil gemetaran. Karena takut akan terjadi sesuatu, aku dan Anggun memasukkan barang-barang ke dalam tas dan berniat untuk balik ke Denpasar malam itu juga. Singkat cerita, sebelum keluar kamar, aku ingin memastikan sosok itu lagi, apakah masih di sana atau sudah menghilang. Saat aku intip, sosok itu sudah tidak ada di depan kursi. Akhirnya, aku dan Anggun memberanikan diri untuk membuka pintu dan berniat pulang. Saat keluar kamar, baru berjalan beberapa langkah dari kamar, aku tanpa sengaja menoleh ke arah kanan. Dan di kanan itu ada 2 kamar. Yang kamar paling pojok dengan jelas bro, aku melihat sosok wanita berpakaian kebaya batik berdiri, wajahnya tidak jelas. Saat itu aku langsung menarik tangannya Anggun dan langsung menuju parkiran, balik ke Denpasar. Di jalan saat itu masih lumayan ramai karena jam baru menunjukkan pukul 10 malam. Aku dan Anggun akhirnya tiba di kos Denpasar sekitar pukul 12 malam. Keesokan harinya pun kita bercerita tentang kejadian yang kita alami berdua. Di sini aku tidak menuntut kalian untuk percaya, tapi kejadian ini membuat aku sedikit trauma dengan yang namanya hotel tua. Nah, jadi seperti itulah pengalaman dari narasumber kita. Jika kalian memiliki cerita yang sama atau cerita horor lainnya, kirimkan cerita kalian via TikTok Tutur Malam. Sekian dulu cerita kali ini, sampai ketemu di tutur berikutnya.